Berkali-kali Bambang berpamitan pada Barsiah, seolah-olah esok tak ada lagi hari untuk berjumpa. Hingga akhirnya Barsiah masuk ke dalam rumah. Barulah Bambang menaiki sepeda motornya dengan senyum sembringah. Tak dirasakannya lagi dinginnya angin malam saat ini. Tak dirasakannya lagi rintik-rintik hujan yang sudah hampir membuat rambutnya basah kuyup. Bambang berhasil memikat Barsiah, gadis manis idola kampung ini. Jadi wajar saja kalau senyumnya sembringah. Wajar saja kalau Bambang pamit berkali-kali kepada Barsiah. Bukankah dengan demikian Barsiah makin percaya dengan segala janji-janji yang diucapkannya tadi? Bukankah dengan adanya kepercayaan dari Barsiah, bukankah kepercayaan itu akan menjadi pupuk bagi benih-benih cinta yang tumbuh di hati Barsiah kepadanya? Semakin banyaknya pupuk yang memupuk benih-benih cinta yang baru tumbuh di hati Barsiah kepadanya, berarti semakin subur pula lah cinta Barsiah terhadap dirinya. Dan dengan suburnya cinta Barsiah kepada dirinya, tentu akan semakin besar pula lah buah yang akan tumbuh dari pohon-pohon cinta yang subur itu. Bambang memang mantap. Barsiah merupakan gadis kembang desa yang sedang mekar-mekarnya sekarang. Dan banyak pula lah kumbang-kumbang yang sedang mengincar Barsiah. Tentu saja untuk mencapai cita-citanya meraih cinta Barsiah, Bambang harus berjuang ekstra. Namun nampaknya perjuangan Bambang ini tidak sia-sia, karena sejak pertemuan tadi dengan Bambang, Barsiah selalu senyum-senyum saja, yang artinya Barsiah juga senang kepada Bambang. Begitu juga halnya dengan Bambang, walaupun sekarang dia sudah meninggalkan rumah Barsiah dengan sepeda motornya cukup jauh, namun senyum sembringah masih saja lengket di bibirnya. Dan dari bibirnya itu pula tak henti-hentinya nyanyian-nyanyian penuh semangat bergema. Terkadang Bambang menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kadang-kadang lagi Bambang menyanyikan lagu Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Bambang betul-betul bahagia malam ini. Hujan rintik-rintik tak dirasakannya sedikit pun. Kegelapan malam dan dinginnya malam juga dianggap angin lalu saja. Walaupun dia harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer lagi untuk sampai ke rumah, tapi baginya tiada persoalan. Baru saja Bambang sampai pada perbatasan antara desanya dan desa Barsiah. Tiba-tiba lampu sepeda motor Bambang mati. Mesinnya pun ikut mati tak lama kemudian, membuat Bambang kebingungan sebab malam sangat gelap sekali. Ditambah lagi dengan hujan rintik-rintik yang semakin deras saja jatuhnya. Sementara orang-orang tak ada satupun yang lewat di jalan tempat Bambang sekarang. Sementara untuk mendorong sepeda motornya di dalam kegelapan seperti sekarang ini sangatlah tidak mungkin sekali. Di samping batu-batu besar tidak terlihat, lubang-lubang yang berisi air juga tidak bisa dilihat oleh mata karena gelapnya malam. Hujan rintik-rintik semakin deras juga jatuhnya.
Sementara diharapkan orang yang akan melalui jalan ini tak juga ada nampak datang. Jangankan sekarang saat hujan rintik-rintik mulai deras. Sedang tadi saja yang hujannya hanya betul-betul rintik-rintik, tak seorang pun orang yang lewat di jalan ini. Karena itulah akhirnya Bambang memutuskan untuk berlahan-lahan menuntun sepeda motornya menelusuri jalan kampung ini. Mudah-mudahan ada pertolongan, gumam Bambang di dalam hati. Bambang ciut juga nyalinya sekiranya ia harus mendorong sepeda motor ini betul-betul sampai ke rumah. Berarti tak kurang dari 10 kilometer perjalanan yang harus dia jalani. Karena antara jarak desanya dan desa tempat tinggal Barsiah tak kurang dari 20 kilometer. Sementara saat ini Bambang baru berada pada perbatasan antara kedua desa mereka ini. Baru saja Bambang menuntun sepeda motornya di dalam kegelapan sekitar 5 meter. Bambang merasa sepeda motor yang dituntunnya itu semakin berat saja. Akhirnya Bambang melihat ke jok belakang, tapi hanya kegelapan saja yang dilihatnya. Apakah rem sepeda motor ini yang lengket? Bambang bertanya-tanya. Tetapi ketika dicoba-coba olehnya, ternyata rem itu biasa-biasa saja. Namun berat sepeda motor ini bertambah-tambah dirasakan oleh Bambang. Tiba-tiba kilat menyambar, membuat segala yang ada di sana terlihat dengan jelas dalam waktu yang singkat. Ya, selama kilat itu menyambarlah, Bambang melihat dengan jelas di jok belakang sepeda motornya duduk seorang nenek memakai kebaya merah, membuat Bambang terperanjat dan langsung mendorong sepeda motornya hingga terjengkang. Dia pun langsung menghambur ke arah kiri. Hehehe. Taunya Bambang langsung nyeblos ke dalam sawah yang lumpurnya melebihi lutut, membuat Bambang tidak bisa bergerak. Dan akhirnya terpaksalah Bambang merangkak-rangkak di dalam lumpur sawah itu hingga dia bisa lolos keluar. Langsung cicing meninggalkan sawah yang berlumpur tadi dan menerabas kebun penduduk. Puah! Ketika kepalanya menabrak sebuah buah nangka yang amat besar. Setelah Bambang terjengkang jatuh terguling, buah nangka yang ditabraknya tadi pun jatuh menimpa pinggangnya. Waduh Bang malang nasibmu. Tapi Bambang tidak mau diam di situ saja. Walaupun pinggangnya sakit terkena buah nangka, Bambang tidak mau menunggu di situ. Langsung saja dia ngacir terus menerabas kebun penduduk. Tak tahu Bambang sekarang berada di mana, keberadaannya dan kemana tujuannya. Yang penting terus berlari menjauhi tempat ini. Setelah berlari sekian lama, akhirnya Bambang menemukan sebuah gubuk yang ada titik cahaya di dalamnya. Bambang langsung mengarahkan larinya ke arah gubuk tersebut. Buru-buru Bambang menokok-nokok pintu gubuk sambil memohon pertolongan. Tak lama kemudian pintu gubuk pun terbuka. Berdirilah di sana seorang nenek tua mengenakan kebaya merah. Bambang terperanjat. Dia langsung memutar arah dan kabur kembali. Bambang merasakan tubuhnya sekarang sudah tak karuan-karuan. Kaki pegal, lutut pegal, pinggang pegal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi dia ingin menyelamatkan diri dari nenek tua yang mengenakan kebaya merah tersebut. Karena itulah dia terus saja berlari dan akhirnya
Dari kejauhan, Bambang melihat pos ronda yang sudah tidak asing lagi baginya. Pos ronda itu adalah pos ronda yang berada di kampungnya sendiri. Langsung saja Bambang buru-buru berlari menuju pos ronda tersebut. Dengan napas terengah-engah, Bambang memasuki pos ronda. Astagfirullahaladzim, ternyata pos ronda itu hanya dihuni oleh seorang saja. Tak lain dan tak bukan adalah nenek yang berkebaya merah. Itulah yang sedang terbaring di atas meja pos ronda saat ini. Bambang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Stok tenaganya sudah habis, kesadarannya pun sudah berakhir. Setelah siuman, nasib Bambang sungguh berbeda dengan kisah-kisah yang sering ia tonton. Di dalam cerita-cerita yang ditontonnya, ketika seseorang pingsan dan setelah siuman, dia akan tergeletak di atas kasur empuk dan dikelilingi oleh orang-orang terdekat. Beda halnya dengan nasib Bambang ini. Setelah dia siuman, dia masih tergeletak di atas tanah basah di depan pos ronda. Karena tidak mau terlalu lama berendam di dalam lumpur yang berada di depan pos ronda tersebut, mau tak mau Bambang bangun sendiri. Setelah mengingat-ingat kejadian yang dialaminya semalam, mau tak mau Bambang terpaksa kembali menelusuri jalan kampung untuk menjemput sepeda motornya yang masih tergeletak di perbatasan antara desanya dan desa Marsiah. Walaupun rasa sakit-sakit dan pegal-pegal di seluruh tubuhnya belum hilang, namun rasa rindu Bambang terhadap Barsiah tidak tertahan lagi. Akhirnya Bambang kembali mengunjungi Barsiah. Namun kali ini Bambang mendatangi kediaman Barsiah di pagi hari. Namun malang nasib Bambang bersusah payah mendatangi rumah Barsiah. Setibanya di rumah Barsiah, Bambang mengetok-ngetok pintu, memanggil-manggil, mengucapkan salam, tapi tak ada jawaban dari dalam. Bambang mencoba mengotak-atik pintu rumah Barsiah. Ternyata tidak terkunci. Bambang coba membuka sedikit dan mengintip ke dalam. Astagfirullahaladzim, dia lagi. Bambang kabur. Ternyata nenek yang mengenakan kebaya merah sudah berada di ruang tamu rumah Barsiah, membuat Bambang tidak berani berlama-lama di rumah Barsiah. Langsung saja Bambang melompat ke atas sepeda motornya dan ngacir meninggalkan rumah Barsiah tanpa mengucapkan salam. Namun Bambang tidak berani melanjutkan laju sepeda motornya karena saat itu dia melihat ada seorang pun yang melintas di jalan kampung di kampung Barsiah ini. Akhirnya Bambang menunggu-nunggu beberapa saat. Setelah ada seorang bapak-bapak mengendarai sepeda motor, barulah Bambang mengikuti bapak-bapak tersebut dari belakang. Setibanya di perbatasan kampung, tepatnya di tempat kejadian malam kemarin, di mana Bambang dikerjai habis-habisan oleh seorang nenek yang mengenakan kebaya merah. Bapak-bapak yang tadi mengendarai sepeda motor berhenti. Bambang pun ikutan berhenti pula. Namun ketika Bambang melihat wajah bapak-bapak itu, ternyata wajah bapak itu adalah wajah nenek yang tadi mengenakan kebaya merah itu. Bambang tidak mau berhenti lagi, langsung saja dia tancap gas, ngacir meninggalkan bapak-bapak itu. Dengan napas ngos-ngosan, akhirnya Bambang sampai juga ke rumahnya. Walaupun dia mengendarai sepeda motor, namun napasnya bagaikan berlari saja menyelusuri jalan dari rumah Barsiah hingga ke rumahnya. Begitulah saking lelahnya Bambang saat ini. Langsung saja Bambang memarkirkan sepeda motornya di depan rumah. Lalu dia melompat masuk ke dalam rumah dan merebahkan tubuh di ruang tamu. Pikiran Bambang berkecamuk, segala tanya hadir di dadanya. Kenapa nenek yang mengenakan kebaya merah itu selalu mengganggunya? Apa salahku? Tanya Bambang. Akhirnya Bambang memutuskan untuk tidak akan lagi menemui Barsiah.
Sebenarnya berat hati Bambang untuk tidak menemui Barsiah, tapi apa daya, setiap dia berusaha mendatangi Barsiah, selalu saja nenek yang mengenakan kebaya merah itu datang menghampiri dan menakut-nakutinya, membuat Bambang hampir copot jantungnya. Karena takut hampir pecah kepalanya memikirkan apa sebenarnya mau nenek yang mengenakan kebaya merah itu. Hampir pula pecah dadanya menahan rindu kepada Barsiah. Namun ya Bambang betul-betul kapok untuk mendatangi Marsiah. Akhirnya Bambang coba mendekati Mariati. Rumah Mariati tidaklah sejauh rumah Marsiah. Dengan segala gaya Bambang coba mendatangi Mariati. Mudah-mudahan Mariati terpikat. Hehe. Segala kerinduannya kepada Barsiah dilimpahkan oleh Bambang kepada Mariati, membuat Mariati tersipu-sipu dan betul saja Mariati menyambut uluran baik dari Bambang hingga tampaklah mereka akrab sekali bercerita di ruang tamu rumah Mariati saat ini. Walau jam telah menunjukkan pukul 9 malam, namun nampaknya Bambang tidak gentar untuk terus berlama-lama di rumah Mariati. Sebab bagi Bambang, Mariati bukanlah Barsiah. Karena itulah asik-asik saja Bambang menikmati kopi manis yang dihidangkan oleh ibunya Mariati. Bambang sebenarnya masih ingin berlama-lama di rumah Mariati ini, namun karena ini adalah kunjungan pertama, ya Bambang harus tahu diri. Karena itulah pukul 9.30 Bambang sudah berpamitan kepada ibu Mariati. Tentu saja Mariati tak dilupakannya, malah pamitnya kepada Mariati berkali-kali. Dan setelah itu kembalilah Bambang mengendarai sepeda motornya meninggalkan rumah Mariati dengan niat hendak pulang ke rumah. Tapi malang masih bersama Bambang. Baru saja Bambang memasuki areal kebun karet yang gelap, tiba-tiba lampu sepeda motor Bambang menyorot sesosok tubuh yang telah berdiri pas di depan Bambang saat ini. Ya, itulah nenek yang mengenakan kebaya merah. Dari mana kau anak muda? Bambang melompat dari sepeda motornya dan memilih melarikan diri dengan menggunakan kedua kakinya. Hingga sekarang Bambang kembali berlari, dan kali ini dia tidak lagi memilih area persawahan karena sekarang dia sudah berada di dalam kebun karet yang amat semak. Lalu Bambang menerabas ke sana sini mencari jalan untuk menyelamatkan diri, sehingga semua tubuh Bambang yang tidak tertutup oleh celana dan baju sobek-sobek terkena duri dan akar-akar yang banyak sekali bersilang di sana sini di dalam kebun karet itu. Akhirnya setelah hampir 3 jam berlari barulah Bambang menemukan jalan poros menuju kampungnya. Untung sekali ketika Bambang keluar dari areal perkebunan karet yang sangat semak itu, lewatlah mobil Kiai Bustami. Ketika mengenali mobil itu adalah mobil Kiai Bustami tetangganya, Bambang tidak menunggu pintu dibuka dan juga tidak menunggu dipersilakan masuk oleh Kiai Bustami. Langsung Bambang melompat ke dalam mobil Kiai Bustami setelah dia membuka pintu sendiri. Astagfirullahaladzim, ada apa ya Bang? Dari mana kau Bang? Kiai Bustami tampak cemas melihat keadaan Bambang yang penuh gores di wajah dan kedua tangannya. Anu Kiai, aku dikejar nenek-nenek yang mengenakan kebaya merah. Di mana dia sekarang Bang? Kiai Bustami bertanya lagi kepada Bambang.
Di sana Kiai, sepeda motorku masih di sana Kiai, kata Bambang sambil menunjukkan arah di mana sepeda motornya dicampakkan tadi. Kiai Bustami mengarahkan mobilnya ke arah jalan yang ditunjuk oleh Bambang. Tak lama kemudian mobil Kiai Bustami telah berhenti di samping motor Bambang. Bambang kaget tidak tanggung-tanggung karena saat itu dia melihat nenek yang mengenakan kebaya merah duduk di atas sepeda motornya yang sedang terjengkang di jalan. Tak lama kemudian Kiai Bustami membuka pintu mobilnya dan keluar mendekati sosok makhluk yang mengenakan kebaya merah tersebut. Tapi sial bagi Bambang, dia tidak berani diam sendiri di dalam mobil. Karena itu dia berpegangan di belakang Kiai Bustami dan ikutan keluar. Tak lama Kiai Bustami keluar dari mobilnya, sosok nenek tua yang mengenakan baju kebaya merah tersebut menghilang. Lalu Kiai Bustami memejamkan matanya. Tak apalah yang dilakukan oleh Kiai itu saat ini. Waduh Bang, kamu ini ada saja kerjamu, kata Kiai Bustami, kemudian membuat Bambang tak tahu apa yang dimaksud oleh Kiai itu. Maksud Kiai bagaimana ya? Bang, coba kamu ingat-ingat Bang, apa yang kamu ucapkan 15 tahun yang lalu di pinggiran danau kampung kita saat maghrib bersama seorang perempuan. Coba ingat-ingat Bang. Bambang termenung mengingat-ingat kejadian 15 tahun yang lalu. Aku tak ingat Kiai. Apakah kamu pernah mengucapkan janji saat maghrib kepada seorang perempuan temanmu di pinggiran danau? Waktu itu kamu baru SMP toh. Kembali Bambang mengingat-ingat. Kiai, iya, waktu itu aku bersumpah untuk setia pada Sari. Kalau aku ingkar, aku siap diobok-obok demit Kiai. Nah, kamu sudah ingat kan? Sari di mana sekarang? Ayo. Kamu sudah lupa pada Sari kan? Karena kehidupan Sari miskin gitu loh dan kamu ngejar-ngejar perempuan yang kaya raya gitu toh Bang. Sekarang itu nenek tadi demit yang sempat mendengar sumpahmu itu. Nah sekarang kamu ya harus siap diobok-obok oleh nenek itu karena kamu sudah tidak setia. Lalu Kiai Bustami masuk ke dalam mobilnya. Tolong aku Kiai, motorku ini bagaimana? Ya sudah, kamu jalan duluan biar saya iring dari belakang. Jadi bagaimana caranya Kiai supaya nenek yang mengenakan kebaya merah itu tidak obok-obok aku lagi Kiai? Ya itu resiko sumpahmu toh Bang. Tolong aku Kiai. Maaf loh Bang, itu urusanmu, aku tidak bisa ikut campur. Nah sekarang terserah kamu toh Bang.
Kalau kamu tidak setia dengan Sari, ya sudah, siap-siap saja kamu diobok-obok demit itu. Makanya kalau bersumpah itu pikir-pikir, jangan asal muncrat saja. Nah, sekarang kamu sudah kena batunya toh, Bang. Ayo jalan, kata Ki Bustami sambil menutup pintu mobilnya. Lalu kedua orang itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Bambang berjalan di depan mobil Kiai Bustami dengan sepeda motornya. Sementara Kiai Bustami mengiringi Bambang dari belakang. Kiai Bustami mengiringi Bambang hingga ke rumah Bambang. Setibanya di rumah, Bambang langsung saja menongkatkan sepeda motornya dan mengejar Kiai Bustami ke dalam mobil. Kiai, tolong aku Kiai. Bagaimana caranya ini Kiai? Aku tak kuat diuber-uber terus sama demit itu Kiai. Bambang, dulu waktu kamu mengucapkan sumpah itu, apakah sudah pernah terpikir olehmu akan begini jadinya? Enggak Kiai, tolong Kiai. Ya, bagaimana ya Bang? Sekarang pilihan ada pada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak setia kepada Sari karena dia miskin, ya sudah, kamu siap-siap saja diobok-obok oleh demit itu. Loh, kamu kok menangis Bang? Kalau kamu tidak mau menjalin hubungan yang lebih lanjut dengan Sari karena Sari itu miskin, ya sudah, kamu bilang saja baik-baik dengan Sari. Jangan kamu selingkuhi dia, terus terang saja minta maaf. Perkara demit itu, kamu ya dekatkanlah dirimu kepada Allah, kerjakan sholat 5 waktu, kerjakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangannya. Mohon perlindungannya Bang. Sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Sesungguhnya semua kebenaran hanyalah dari Allah semata, dan segala keburukan, kesalahan adalah dari kebodohan kami yang menceritakan hal ini. Cerita ini disampaikan oleh Gepri Daud Gurau. Jangan lupa sahabat, tekan tombol subscribe channel kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.